di hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengimbau untuk Bapak Ibu yang mempunyai handphone supaya di silent sejenak untuk ibadah kita saat ini. Karena itu saya mengimbau kepada jemaat untuk saat tidur sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kita akan merayakan Advent yang di minggu yang kedua. Masa penantian Sang Asa. Menanti adalah hal yang banyak mewarnai kehidupan manusia. Asa berarti harapan atau semangat. Asa juga berarti memimpikan, menginginkan atau juga cita-cita. Jadi menanti Sang Asa yaitu Yesus Kristus, hal yang sama berlaku juga ketika bicara tentang Advent. Advent adalah masa penantian kedatangan Yesus di dunia melalui kelahirannya dan menanti kedatangannya kembali. Dalam masa minggu Advent kedua ini, kesan yang ditekankan adalah tentang kesetiaan dan cinta dalam mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Yesaya akan terbit, dan dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita silakan dulu. Kita akan mengaminkan dari Kidung Jemaat nomor 27, ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, dan seterusnya.
Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa menyesal dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari kesalahan kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Lepaskanlah kami dari hutang darah ya Tuhan, dan selamatkan. Biarlah keselamatanku, maka indah kami akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Amin. Kita kembali mengaminkan dari NKB 143, janji manis kau tak lupakan, dan seterusnya. diberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 86 ayat 5 berkata demikian, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Kita minta kembali dari Kidung Jimat nomor 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, di Kau kurindukan, dan seterusnya. Ya
baru, saya undang jemaat bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 27 ayat 14. Demikian bunyinya, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kita berdoa. Semoga Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di dunia ini. Amin. Semangat silakan dulu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, dan seterusnya. Sidang jemaat yang terkasih, kembali saya undang bangkit berdiri dan kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia bersama dengan orang percaya di segala tempat. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Hawa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah
Panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilanmu bukan setia sampai akhir hidupku. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita bernyanyi dari Kim Jemaat nomor 85 ayat 1 dan ayat yang kedua. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu dan seterusnya. Terang buat
Dalam nama Yesus yang adalah firman hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-13. Roma 15 ayat 4 sampai 13, demikianlah bunyi sabda Tuhan. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk memuliakan. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatmu. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Yesaya akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam kehidupan. Demikianlah perbacaan kita, berbahagia dan kita mendengarkan lakukan yang di dalam kehidupan kita. Hostia. Diberikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk melihat. Kalau ada, silakan.
yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua, yaitu menanti kedatangan daripada Kristus Yesus. Oleh karena itu, di dalam apa yang baru saja kita membaca, di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan yang pada saat itu di daerah Romawi atau kota Romawi, mereka ada di dalam berbagai macam kehidupan yang membuat mereka tidak memiliki pengharapan. Oleh karena itu firman Tuhan dituliskan dan katakan kepada mereka, supaya di dalam Tuhan mereka boleh memiliki pengharapan. Firman Tuhan mau memberitahukan kepada mereka yang pada saat itu, bahwa di dalam kehidupan mereka memang ada yang kuat dalam menghadapi segala tantangan. Tetapi ada juga yang tidak kuat dalam menghadapi segala tantangan yang mereka dihadapi. Oleh karena itu solusi dan jalan keluar yang Tuhan mau tawarkan kepada mereka dan berikan kepada mereka melalui Paulus adalah, yang kuat harus menanggung mereka yang lemah. Dengan kata lain, yang mampu harus menolong mereka yang tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu dia katakan kepada mereka dengan jelas sekali, segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pengajaran bagi kita, supaya kamu teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Tuhan menulis kembali ini kembali kepada mereka dan mengingatkan kepada mereka melalui Paulus, bahwa apa yang telah dikatakan dahulu kepada kamu, supaya kamu menjadi kuat dan berpegang teguh kepada pengharapan yang telah dikatakan. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dalam menanti kedatangan daripada Kristus, kita diperhadapkan dengan segala tantangan dan rintangan, sehingga di dalam kehidupan kita ada kalanya kita tidak mampu lagi dalam menghadapinya, ada kalanya kita tidak kuat lagi dalam menghadapinya. Tetapi ada juga yang memiliki kekuatan. Tentu kekuatan yang dimiliki adalah kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita sudah menjadi kuat, apa yang membuat kita menjadi kuat, yaitu Tuhan telah menguatkan dan meneguhkan kita, maka kita harus menolong mereka yang mengalami kelemahan di dalam kehidupan. Dengan cara menghibur mereka, dengan cara menguatkan mereka, dengan cara meneguhkan mereka, dengan kebenaran Allah, dengan firman Tuhan, kata-kata atau motivasi-motivasi atau dorongan-dorongan yang memotivasi mereka, supaya mereka juga yang tidak kuat, yang mengalami kelemahan di dalam kehidupan mereka, mereka menjadi kuat di dalam. Mereka yang tidak berpengharapan, maka kehadiran daripada kita yang kuat membuat mereka memiliki pengharapan di dalam kehidupan daripada mereka. Yang dimaksud dengan tidak kuat di sini artinya mereka sudah tidak teguh. Akibat tekanan yang menekan kehidupan mereka, mereka sudah, kalau bahasa itu ada kalanya orang berkata apatis. Tapi kalau dalam firman Tuhan itu dia katakan orang sudah menjadi tawar hati. Semangat hidup sudah tidak ada lagi di dalam kehidupan. Karena apa yang mereka harapkan sudah menjadi mudah buat mereka. Tetapi di tengah-tengah mereka tidak memiliki pengharapan, maka Tuhan kembali katakan kepada mereka. Kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat 12, dengan jelas firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan tekunlah di dalam doa. Karena pada saat itu mereka diberhadapkan dengan tantangan, penderitaan dan penganiayaan.
dan di dalamnya pasti akan kita mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang berasal dari Allah. Karena Allah adalah sumber kekuatan, Allah adalah sumber segala pengharapan yang menolong kita di dalam kehidupan kita. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan pengharapan mengaruniakan kerukunan kepada kamu supaya dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga kamu dapat hidup di dalam satu hati, di dalam kehidupan. Harapan daripada mereka yang kuat adalah supaya yang mereka tidak kuat diberi kekuatan, sehingga mereka juga merasa terhibur, mereka juga memiliki ketekunan, dan oleh karena apa? Kebaikan Tuhan yang telah dikaruniakan dalam memberikan itu kepada kita di dalam kehidupan. Dalam hal menanti kedatangan daripada Kristus Yesus, kita perlu kekuatan iman. Kita perlu memiliki harapan yang teguh. Bahwa satu kali kelak Dia pasti akan datang untuk menolong kehidupan kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan, di tengah-tengah kesesakan yang kita alami. Mau berharap kepada siapa yang bisa dapat menolong kita? Hanya satu-satunya adalah berharap kepada Tuhan, karena dari Dialah pertolongan yang menolong kita untuk keluar daripada segala persoalan. Ketika kita ada di dalam kehidupan yang dirundung oleh karena kedukaan yang membuat kita tidak mengalami sukacita di dalam kehidupan kita, daripada Dialah penghiburan yang sejati akan menghibur kita, menolong kita sehingga hati kita akan penuh dengan sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan daripada hidup ini. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Itu pernyataan Paulus kepada mereka, bahwa Allah akan memenuhi kamu dengan kasih dan kebaikannya, sehingga hidupmu akan dipenuhi oleh sukacita, hidupmu akan dipenuhi oleh damai dan sejahtera, dan hidupmu akan diberikan kekuatan yang melimpah-limpah yang dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Itu datangnya daripada Tuhan. Mengapa hal ini? Hal ini dijanjikan kepada kita karena harapan itu sudah hampir menjadi nyata di dalam menanti masa akhir. Firman Tuhan dengan jelas berkata, apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Dengan jelas sekali firman Tuhan. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Yesaya akan terbit, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada Dialah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Ada satu harapan buat mereka. Pohon yang tumbuh di padang gurun, tetapi dari dalamnya akan keluar tunas. Yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa dari datangnya keturunan daripada Yesaya, yang akhirnya lahirnya Daud dan lahirnya Salomo dan selanjutnya datang kepada Yesus Kristus, bahwa itu akan tumbuh dan akan berkembang daripadanya, yang di dalamnya yang akan memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Itu satu kata pengharapan buat mereka. Firman pengharapan yang diberikan kepada mereka, supaya di dalam kehidupan mereka memiliki pengharapan bahwa yang hampir mati tetapi akhirnya akan tumbuh tunas yang baru. Hal ini diumpamakan karena memang di sana itu pohon, satu hal yang saya kagum itu pohon-pohon zaitun. Itu kalau kita lihat di Taman Getsemani itu hampir besarnya
seperti ini. Itu sudah tua sekarang. Tapi justru daripada yang tua ini muncul tunas-tunas yang keluar dan tumbuhnya begitu mekar dan subur. Artinya yang tidak ada pengharapan. Tetapi justru yang tidak berpengharapan di sini tumbuh tunas yang mekar. Di dalam Kristus Yesus yang telah dijanjikan kepada kita, disitulah kita punya pengharapan. Timbul tunas kehidupan kita, timbul pengharapan di dalam kehidupan kita, sehingga mulai muncul pengharapan kita. Seperti tunas yang mulai tumbuh dengan subur. Saya tanya ibu-ibu, nanam bunga enggak? Kalau ketika tumbuh tunasnya kira-kira gimana? Menurut penilaian? Senang sekali. Wah, udah nunggu, wah segar, tumbuhnya bagus. Akhirnya lama-lama makin tinggi dan makin subur. Hati ini ada sukacita. Ini yang dimaksudkan bahwa di tengah-tengah ketidakpengharapan mereka, tetapi tunas itu muncul. Dan oleh karena tunas itu muncul, maka timbullah sukacita, damai dan sejahtera. Ada ketentraman di dalam kehidupan. Apa yang tadi tidak diharapkan, hampir fokus pengharapan. Tetapi karena melihat tunas baru menjadi nyata. Dan tunas itu menunjukkan kepada kita, di dalam Yesus ada harapan yang luar biasa di dalam kehidupan. Ada di daerah Bekasi sini ada namanya harapan diri. Ya, ada harapan apa dulu yang di Keranji itu apa? Harapan baru 1, harapan baru 2, lalu harapan jaya, lalu harapan indah, lalu ada harapan apa lagi? Betul. Dua belakang sana menjawab ujung harapan. Di ujung sana masih ada harapan. Jadi harapan itu tidak pernah habis-habisnya. Selalu ada harapan. Ada harapan baru, harapan 1, Pak. Kok enggak nolong. Datangnya harapan 2. Lama-lama ada harapan indah. Wah, mudah-mudahan. Lama-lama ada harapan jaya. Mudah-mudahan jaya, tapi enggak jaya-jaya. Lama-lama ada ujung harapan. Masih ujung sana masih ada harapan. Kasih sekalian dikasih dalam Kristus Yesus. Bagi orang percaya itu selalu ada harapan. Sepanjang perjalanan kehidupan kita, di ujung sana yang kita mungkin berkata bahwa tidak ada harapan, tetapi di sana ada harapan menanti kita. Itulah tumbuh daripada Yesus yang telah dijanjikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Dan saat ini adalah minggu Advent yang kedua, kita menanti kedatangannya. Kedatangannya untuk apa? Ayat yang ke-9. Dan 10, 11. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah oleh karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu, dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Ingat, kedatangan daripada Kristus akan membawa sukacita yang besar buat kita. Kedatangan daripada Kristus adalah membawa sukacita buat kita. Dengan demikian kita punya pengharapan. Sekalipun pada saat ini kita tidak ada sukacita, tetapi Kristus pasti akan datang untuk memberikan
bersukacita dan bersorak-sorai sambil memuji Tuhan. Makanya ada kalanya orang berkata puji Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Padahal mulutnya yang bilang puji Tuhan, tetapi hatinya lagi aduh pusing Tuhan. Hanya mulut yang berkata puji Tuhan. Tetapi orang yang mengatakan puji Tuhan itu artinya dia merasakan kebaikan di dalam kehidupan daripada hidupnya. Nanti karena itu daripada Tuhan Yesus, dia akan datang untuk membawa sukacita buat kita. Sehingga hidup kita akan penuh dengan sukacita, akan bersorak-sorak dan memuliakan dan membesarkan namanya. Sehingga harapan daripada kita yang terakhir adalah semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Masih ada banyak harapannya. Jangan bilang saya sudah tidak ada harapan lagi. Masih terlalu banyak harapannya. Jangan kita mengatakan kayaknya nggak ada harapan lagi, soalnya udah begini kayaknya nggak mungkin. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo kamu harus punya iman. Aduh, udah nggak bisa lagi ini. Udah lihat situasi begini nggak mungkin lagi. Saya kayaknya memang sudah. Kalau orang sudah tidak ada harapan itu biasa adalah keputusasaan. Udahlah, nasib saya udah begini. Pasrah aja deh. Ya orang lain juga masih lebih susah daripada saya. Menghibur diri sendiri. Tetapi ingat baik-baik, Allah adalah sumber damai sejahtera, akan memenuhi kamu dengan sukacita yang melimpah di dalam. Di dalam Tuhan pasti masih ada banyak harapan. Jangan putus asa. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan harapan yang daripada Tuhan, yang kita harapkan daripada Tuhan, tidak pernah akan kecewa. Kalau orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan kecewa. Tapi kalau engkau berharap daripada manusia, siap-siap untuk kecewa berat. Kalau engkau mengharapkan daripada manusia, siap-siap untuk kecewa. Dunia bawaannya membuat kita kecewa. Dunia bawaannya membuat kita menderita, tertekan. Bahkan ada kalanya mencucurkan air mata dan lain-lain sebagainya. Tetapi di dalam Tuhan, firman Tuhan dengan jelas, berlimpah-limpahnya pengharapan, berlimpah-limpahnya sukacita daripada Tuhan. Itulah harapan kita. Dan oleh karena itu, berharaplah kepada Tuhan dan jangan berharap kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih atas kebenaran-Mu. Dan Tuhan meneraikan firman-Mu kepada kami. Karena kami tahu bahwa dalam menghadapi kehidupan kami merasa lemah dan tidak berdaya. Tetapi hari ini Tuhan boleh menolong kami supaya dalam hidup kami selalu ada harapan. Dalam nama Yesus kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Karena selalu memberikan pengharapan buat kami bahwa satu kali kelak kami akan bersukacita dan bergembira. Satu kali kelak kami akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Kami akan memuliakan dan mengagungkan kebesaran-Mu. Karena pengharapan yang datang kepada kami di dalam Kristus Yesus tidak pernah akan mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Nantikanlah kami ya Tuhan. Buatkan dan teguhkanlah iman kami. Berikanlah ketekunan kepada kami. Ketabahan menanti janji Tuhan. Karena kami percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan menjadi nyata. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kebesaran-Mu sehingga menolong kami untuk segala berkat yang telah kami terima. Terima kasih karena ada yang sudah kemarin pulang kampung dan sekarang sudah kembali dengan baik. Terima kasih atas mereka yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan mereka dari sakit penyakit. Terima kasih atas segala berkat yang mereka telah terima. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat umur panjang. Kami berdoa untuk anak-Mu. Oh Tuhan, hamba-Mu Bapak Simanjuntak, anaknya Bertol yang pada saat ini ulang tahun. Kami ucap syukur Tuhan memberkati anak ini sehingga masa depannya penuh dengan bahagia. Kami berdoa diberkatilah anak-Mu ini dalam nama Yesus. Kami percaya anak ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Tari Horan juga yang
Engkau hari ini menambahkan 1 tahun kepadanya, diberkatilah hidupnya, diberkatilah kandungannya, diberkatilah pekerjaannya, diberkatilah cita-citanya, diberkatilah harapannya, dan harapan yang mereka harapkan daripadamu tidak pernah akan mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga buat mereka yang saat ini juga membutuhkan hiburan daripadamu. Tuhanlah yang menghibur mereka, Tuhanlah yang menguatkan mereka, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka, Tuhanlah yang membangkitkan iman mereka, supaya pucuk iman itu kembali muncul, karena di dalamnya mereka boleh berharap dan penuh ketekunan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang sakit, Tuhan kiranya sembuhkanlah mereka. Dalam nama Yesus, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami masalah ekonomi, dalam nama Yesus ekonomi mereka dipulihkan. Mereka yang belum punya teman hidup, dalam nama Yesus kami berdoa, masih ada harapan yang besar. Tuhan pasti memberikan teman hidup buat mereka. Kami berdoa buat mereka yang pada saat ini belum mendapatkan turunan, dalam nama Yesus ada harapan yang besar. Diberkatilah kandungan mereka, diberkatilah rumah tangga, diberkatilah anak-anak yang pada saat ini dalam menempuh studi mereka, sehingga mereka tidak menjadi gagal, melainkan mereka menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan Yesus, semua hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, dan apa yang kami harapkan daripadamu dengan penuh keyakinan, pasti satu kali kelak kami akan bersukacita, memuliakan dan membesarkan nama-Mu, karena harapan kami tidak pernah akan mengecewakan kami. Terima kasih ya Tuhan, segala yang kami harapkan daripadamu, Tuhanlah yang sendiri akan memberikannya kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena di dalam Engkau kami ada harapan. Terima kasih banyak, kepadamu kami berdoa, segala yang diharapkan oleh jemaat, Tuhan adalah sumber jawaban buat mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayanan kami di tempat ini. Diberkatilah pelayanan kami di sini, diberkatilah menjadi berkat buat kebesaran-Mu Tuhan. Berkatilah pembangunannya untuk dilanjutkan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas semua yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Natal kami pada tanggal 24, Tuhan memberkati. Dana yang dibutuhkan juga Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa mengucap syukur karena kebaikan-Mu untuk anak daripada hamba-Mu Bapak Gultom, di mana mereka sudah diberkati di Medan dan hari ini boleh bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu menolong mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka di dalam nama Yesus. Dan kami percaya apa yang diberkati oleh Tuhan diberkati untuk seterusnya. Inilah permohonan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu di GPM, diberkatilah supaya makin hari makin berkembang. Gereja-Mu di Indonesia, gereja-Mu di dunia ini Tuhan yang berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, ekonomi bangsa kami, pemerintahan kami, Tuhan yang berkati, keamanan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami musibah, berbagai macam musibah yang mereka sedang hadapi. Biarlah Tuhan membukakanlah jalan buat mereka, agar mereka boleh keluar daripada musibah itu ya Tuhan. Inilah permohonan kami, hanya di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan kata-kata jadilah kami hidup seterusnya. Berilah pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari bahaya. Karena Engkau dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tiba saatnya kita mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi yang bertugas pada mengambil bagian, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan senang hati dan puji Tuhan. Dari Jemaat nomor 266 ayat 1 dan seterusnya. Ada kota yang indah dan cerah dan seterusnya. Kota yang indah cerah, nampak
Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus minggu depan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus akhir tahun yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Sebenarnya hari ini, tapi karena memang kita tidak persiapan, di hari ini kita akan persiapan. Saudara-saudara anggota jemaat yang rindu memuliakan perjamuan kudus pada minggu depan, dipersilakan untuk berdiri untuk menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan. Adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah, yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Adakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga sudah Ia mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, itu Yesus Kristus, dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk mengampuni segala dosa-dosa kita? Pengorbanannya patut disambut dengan hati yang beriman. Adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus itu, sesuai dengan panggilan kita, berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman, untuk menyerahkan hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi orang percaya? Apakah jawabmu? Ya, senang hati. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Yesus, kami hamba-hambamu pada saat ini mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus akhir tahun. Biarlah Tuhan menolong, mempersiapkan kami sehingga kami boleh mengambil bagian, duduk bersama-sama dengan mereka, baik mereka yang pada saat ini ada maupun yang di rumah yang punya kerinduan. Tuhan persiapkanlah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339, Maju Laskar Kristus lawan kuasa gelap, dan seterusnya. Sungguh yang
memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepada